Tiga pasien terduga virus corona menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tidar, Kota Magelang. Dua pasien diantaranya merupakan anak dan ibu asal Kabupaten Magelang yang dirawat sejak 11 Maret 2020 setelah mengalami gejala batuk, pilek, dan demam tinggi sepulang dari Singapura, Malaysia, serta Vietnam. Sedangkan satu pasien Kota Magelang dirawat di RSUD Tidar sejak 12 Maret 2020 sepulang dari Italia. Pada tanggal 11 itu ada pasien dalam pengawasan COVID-19 karena pasien tersebut datang ke lewat UGD dengan batuk, pilek, panas, dan habis kunjungan ke luar negeri. Yang tanggal 11 itu habis kunjungan dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Yang tanggal 12 itu pasien kunjungan dari Italia. Total pasien yang dalam pengawasan sampai hari ini 3. Yang tanggal 11 itu ibu dan anak yang barusan tadi kunjungan ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam, warga kabupaten. Yang tanggal 12 warga Kota Magelang yang barusan kunjungan dari Italia. Ketiga pasien kini dirawat di ruang isolasi khusus pasien virus corona RSUD Tidar. Meskipun kondisi mereka mulai membaik, Dinas Kesehatan Kota Magelang masih menunggu hasil laboratorium Kementerian Kesehatan yang sudah dikirimkan 2 hari dari Kota Magelang. Bupati Semarang Munjirin menetapkan status lockdown wilayah Kabupaten Semarang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain meliburkan sekolah selama 1 pekan, segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang juga ditunda mulai 15 Maret 2020. Tidak ada lagi apel besar dan Senin tidak mengadakan lockdown, sekolah kita liburkan untuk 1 minggu pertama ini. Kemudian untuk persiapan di rumah sakit, kita siapkan rumah sakit Ambarawa yang punya isolasi dan juga punya dokter untuk paru-paru. Kemudian tadi beberapa kegiatan itu yang ada di masing-masing SKPD ditunda juga, tidak diadakan sampai waktu yang nanti kapan, termasuk juga kegiatan layangan yang ada di Ambarawa itu juga ditunda waktunya kapan belum ada tentuannya. Termasuk kirap, termasuk kirap juga ditiadakan, ditunda. Hanya paripurna saja itu dewan yang mengerjakan paripurna. Tindakan hampir serupa turut diterapkan di Salatiga untuk mencegah meluasnya virus corona. Meskipun belum menetapkan status lockdown, Wali Kota Salatiga Yulianto meliburkan sekolah selama 14 hari mulai 16 Maret hingga 29 Maret mendatang, serta sejumlah aktivitas yang melibatkan banyak orang ikut ditunda. Penanganan kewaspadaan COVID-19 yang ada di Kota Salatiga, sehingga kita harus waspada, harus hati-hati, tidak perlu panik masyarakat, dan perilaku hidup sehat senantiasa diutamakan, mengurangi aktivitas, menunda aktivitas, mengumpulkan massa, kemudian meliburkan anak-anak sekolah dari anak TK PAUD, SD hingga SLTA. Harapannya mereka bisa aktivitas di rumah, belajar di rumah tanpa mengurangi proses belajar mengajar, sehingga nanti materi guru-guru juga menyiapkan materi bagi para siswa-siswi hingga dalam nanti menghadapi ujian, menghadapi tes ini benar-benar tidak terganggu. Beragam cara mencegah penyebaran virus corona di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya adalah sosialisasi cuci tangan yang benar kepada masyarakat oleh Polres Grobogan dan Polres Wonosobo. Jajaran Polres Grobogan rutin melakukan patroli sepeda. Pada Minggu sore, patroli sepeda dari Polres Grobogan menuju Desa Purworejo, Kecamatan Purwodadi. Namun, ada yang berbeda saat patroli sepeda dari biasanya. Sesampainya di Desa Purworejo, masyarakat setempat bersama para polisi berdoa agar terhindar dari virus corona. Mereka juga diajarkan 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, nanti kemudian kita bersihkan telapak tangan. Kami mengajarkan dengan diawali dengan 6 langkah gerakan mencuci tangan. Berikut etika pada masyarakat Desa Purworejo. Tujuannya salah satunya untuk menangkal adanya yang saat ini yang ada, diharapkan masyarakat di sini menjaga tubuhnya.
Sementara jajaran Polres Wonosobo memberikan sosialisasi mencegah penyebaran virus corona kepada ratusan murid TK Batu cuci tangan dengan iringan musik sembari berjoget. Kita sosialisasi, kita juga membagikan stiker yang tujuannya bisa dilihat oleh anak-anak sekolah maupun oleh orang tua wali murid yang sering mengantar, agar langkah-langkah dalam mencuci tangan secara bersih itu bisa dipedomani dan bisa dilaksanakan. Untuk sasarannya sementara kita kemudian nanti masyarakat umum di tempat-tempat yang keramaian, kemudian juga kita membagikan nanti ada. Usai praktik cuci tangan, para murid diberikan cairan antiseptik saat memasuki kelas. Wahyu Diono dan Arif Nur melaporkan dari Wonosobo serta Grobogan. Polres Semarang membagikan ribuan sabun cuci tangan kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Pembagian sabun cuci tangan ini upaya mencegah penyebaran virus corona. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, Polres Semarang membagikan kepada hingga perguruan tinggi di Kabupaten Semarang ada 2.005 secara gratis. Selain pembagian sabun, seluruh pelajar juga menerima sosialisasi cuci tangan yang benar. Semua kita memberikan 2.000 pieces sabun yang kita lakukan secara serentak dari mulai TK, SD, SMP, A, dan perguruan tinggi. Dan kelas sekolah itu kita lakukan, kita ambil sampling saja yang untuk sekolah, jadi total 2.500 sabun. Maksud dan tujuan realisasikan kepada warga masyarakat di Kabupaten Semarang terkait dengan pentingnya kesehatan dan menjaga kebersihan, dan juga dapat menjadi stimulus untuk warga termasuk sebagai antisipasi samsat di suhu badan bagi seluruh pengunjung. Petugas juga meminta setiap pengunjung mencuci tangan dengan cairan. Masyarakat dideteksi suhu badan infrared sebelum memasuki kantor layanan Samsat dan BPKB Kota Semarang. Para pengunjung juga diminta mencuci tangan dengan cairan steril. Tindakan ini untuk mencegah penyebaran virus corona di tempat umum. Kantor BPKB salah satu aktivitas yang banyak di masyarakat. Adapun antisipasi yang kita lakukan adalah setiap pengunjung yang datang kami himbau akan hand sanitizer. Kemudian kita mengecek suhu badan wajib pajak masyarakat yang akan datang ke BPKB dengan menggunakan infrared. Para pengunjung merasa nyaman adanya upaya preventif yang diberikan secara gratis ini. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Hingga Minggu sore, 3 pasien terduga virus corona masih menjalani perawatan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang. Bupati Semarang Munjirin menetapkan status lock sejak 15 Maret 2020 untuk COVID-19. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, seluruh pengunjung kantor layanan Samsat dan BPKB Kota Semarang wajib cuci tangan dan menjalani deteksi suhu badan. Antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, beberapa relawan membagikan ribuan masker dan hand sanitizer gratis. Kegiatan ini mengajak puluhan warga menerima masker dan hand sanitizer bundaran Taman Sari. Upaya ini merupakan wujud para relawan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan ini banyak peminatnya maka penularan virus corona. Supaya mereka paling tidak bisa mencegah lah dengan menggunakan masker dalam kendaraan, karena masker yang kita bagikan ini bisa dicuci, dan juga kita berbagi hand sanitizer itu juga setiap saat kan bisa selalu cuci tangan dalam situasi apapun. Jadi ini kan bisa di saku ya, jadi bisa itu, dan selain itu menggunakan masker ya untuk kita waspada aja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan yang sekarang lagi marak terkena virus corona. Targetnya paling tidak yang kendaraan yang bermotor, tapi yang sopir-sopir angkota,
Nah, bisa juga dari masyarakat yang membutuhkan, yang mau, yang pengen juga untuk mencegah hal itu. Yang dibagi itu 1.100 masker. Wujud dari kepedulian kepada masyarakat Salatiga. Siapa tahu setelah ini kemudian dari dinas-dinas terkait itu segera untuk menindaklanjuti, untuk mengfollow up. Jadi bisa membagi hand sanitizer, kemudian bisa juga berbagi itu di sekolahan, di tempat umum, di itu, karena itu memang penting buat kita semua. Jadi kita seperti apa ya, rasa tergerak di awal. Jadi supaya nanti kemudian ke depannya ada komunitas-komunitas lain, juga ada dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, paling atau tidak Pak Wali Kota untuk memerintahkan ke dinas-dinas itu untuk anak-anak atau sekolahan ataupun itu memakai masker, kemudian Ya, memanfaatkan pekarangan rumah, seorang warga Temanggung membudidayakan jahe merah hingga mendulang banyak rupiah. Jumlah pembeli jahe merah yang meningkat untuk menjaga daya tahan tubuh seiring merebaknya virus corona atau COVID-19. Melalui budidaya jahe merah di pekarangan rumah, Hamka Misbah asal Kelurahan Giyanti, Kota Temanggung, mampu mendulang banyak rupiah. Memanfaatkan lahan seluas 3 kali 5 meter, jahe merah yang ditanam dengan media polybag ini laris manis diburu para konsumen. Peningkatan jumlah pembeli dipicu merebaknya virus corona atau COVID-19. Jahe merah semula dikonsumsi sendiri karena Hamka divonis mengidap penyakit stroke, jantung, dan paru-paru. Merasa sehat mengkonsumsi jahe merah secara rutin setiap hari, Hamka Misbah menambah jumlah tanaman. Saat ini Hamka sudah memiliki ribuan tanaman jahe yang siap dipanen ataupun baru tanam. Awal mulanya kita coba-coba. Nah, ternyata jahe ini sangat menguntungkan. Bahkan saya sendiri merasakan setelah saya memanfaatkan jahe merah itu, selama ini merasa sehat. Apalagi sekarang ini dikaitkan dengan corona. Nah, ini ternyata memang benar menurut saya. Masalahnya saya sendiri merasakan sebelum ada corona ini, saya sendiri merasa sakit. Akhirnya saya divonis sama dokter yang katanya jantung, katanya paru-paru. Lah, setelah saya menanam sendiri, saya konsumsi sendiri, merasakan cocok sekali. Lah, akhirnya saya dari awal, dari beberapa polybag, ternyata menghasilkan, saya kembangkan lagi sehingga menjadi beberapa ribu polybag. Permintaan jahe merah setiap hari mencapai 50 kg dengan harga Rp40.000 per kilo. Para pembeli dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain meningkat stamina, jahe merah bermanfaat menjaga jantung sekaligus menyembuhkan radang tenggorokan. Wahyu Jono melaporkan dari Temanggung. Kita beralih ke informasi lain. Ratusan murid SMP Negeri 33 Semarang menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIS karena peduli lingkungan hidup dengan membuat biopori massal. Apresiasi juga diberikan untuk pembuatan 1033 hidroganik. Ratusan murid SMP Negeri 33 Semarang memperagakan pembuatan 1033 biopori di hutan lindung Kota Semarang. Biopori merupakan peningkatan daya resap air dengan membuat lubang pada tanah. Melalui ide dan karya mereka ini dalam Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIS memberikan piagam penghargaan. Apresiasi juga diberikan untuk pembuatan 1033 hidroganik. Pemanfaatan botol air kemasan bekas, para murid berkreasi membuat media tanam dengan cara sederhana dan murah sebagai media tanam sayuran, buah seperti empon-empon, tanaman herbal. Sebagai upaya pemeliharaan dan menjaga sumber mata air, masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, menggelar tradisi Sego Iriban untuk memeriahkan warga memajang nasi yang dibakar dalam bumbung bambu, serta lauk termasuk sayur dan juga urap. Pemeliharaan sekaligus menjaga sumber mata air digelar masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Kamis siang di Embung, Sebligo.
Untuk memeriahkan tradisi Sego Iriban, warga memajang nasi atau sego yang biasa disantap petugas sumber air. Dalam festival Sego Iriban, setiap dusun mengeluarkan nasi yang dibakar dalam bumbung bambu serta lauk pauk termasuk sayur urat, ciri khas Sego Iriban. Nasi Iriban tidak ada di daerah lain sehingga menjadi ikon Desa Lerep. Upaya yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka mempertahankan sumber air, tetap dijaga sumber air agar bisa oleh masyarakat. Jadi selamatan wot banyu. Nah, itu inti daripada Iriban. Di dalamnya ada nasi. Nasi itu adalah mensupport yang kegiatan untuk bersih sumber air inilah, kemudian makan secara bersama-sama, yang kemudian semua bahan makanan itu dibawa oleh masyarakat dari rumah, kemudian di tempatnya lokasi sumber air itu dibagi tugasnya, ada yang cari kayu, ada yang cari daun-daun untuk dijadikan ruban, ada pula yang ngopeni kewan-kewan yang Sego Iriban itu sendiri dibuatnya dengan cara dibakar di dalam bumbung. Tradisi Sego Iriban diambil dari kata irip-iripan yang berarti menjaga sumber mata air. Festival ini terinspirasi dari kebiasaan warga Desa Lerep gotong royong membersihkan sumber air, kemudian makan bersama nasi atau Sego Iriban. Yulianto melaporkan Kabupaten. Dan info mengakhiri sama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya Amanda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.